Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Brilian Satya dari Prodi Aquaculture 2023 di IPM. Nah, sebelumnya, pernahkah kalian dengar Chlorella sp? Meskipun dia kecil, tapi dia banyak bermanfaat untuk lingkungan, untuk pangan, dan di aquaculture itu sendiri. Jadi, ayo kita lebih dekat sama Chlorella sp. Jadi, Chlorella adalah salah satu keluarga dari filum Chlorophyta. Selnya berbentuk bulat atau oval, tidak memiliki alat gerak dan ukurannya antara 2 hingga 12 mikrometer. Kloroplasnya berbentuk seperti cawan dan terkadang mengandung struktur bernama pirenoid. Jadi dalam klasifikasi ilmiah, Chlorella termasuk dalam kelas Chlorophyceae dan ordo Chlorococcales. Mikroalga ini hidup di air tawar maupun laut, termasuk di kolam, danau, sungai, dan akuarium. Pertumbuhannya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cahaya matahari, suhu, pH, dan nutrien seperti nitrogen dan fosfor. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah gambar siklus hidup dari Chlorella. Ini adalah gambar ilustrasi saja ya. Jadi Chlorella bereproduksi secara aseksual melalui autosporulasi. Sel vegetatif akan membelah menjadi 4 hingga 8 autospor di dalam dinding sel induk. Lalu dilepaskan saat dinding pecah. Proses ini cepat dan berulang, sehingga Chlorella cocok untuk diproduksi secara massal. Menurut penelitian Yuan dan timnya di tahun 2024, Chlorella kaya akan nutrisi. Sekitar 40% hingga 60% dari berat tubuhnya termasuk protein kering. Lengkap dengan asam amino esensial. Ia juga mengandung karbohidrat, lemak esensial seperti omega 3 dan 6, serta vitamin dan mineral penting seperti B12, zat besi dan antioksidan, beta-karoten, dan lutein. Dalam budidaya, sterilisasi alat dan media sangat penting. Bibit digunakan saat fase eksponensial dengan kepadatan awal sekitar 60.000 sel per mililiter. Kepadatan dihitung menggunakan hemositometer dan panen dilakukan saat pertumbuhan mencapai puncak eksponensial antara hari ke-4 hingga hari ke-6. Untuk teman-teman yang pengen budidaya Chlorella dalam skala besar, itu perlu melalui beberapa tahap. Yang pertama, dari starter culture, pre-culture, pilot scale, hingga skala produksi. Hal tersebut penting agar kualitas dan kuantitas dari Chlorella sp itu tetap terjaga hingga produksi yang massal. Chlorella dapat diaplikasikan sebagai pengganti tepung ikan dalam pakan udang galah. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pertumbuhan, efisiensi energi, serta aktivitas enzim pencernaan yang lebih baik. Namun tentunya hal itu baru bekerja di skala laboratorium, belum di skala industri yang besar. Jadi perlu beberapa penyesuaian untuk memaksimalkan hasil dari penggunaan Chlorella sp ini untuk di bidang aquaculture. Nah, jadi itu tadi yang bisa aku sampaikan tentang Chlorella sp ini. Menarik kan? Karena ternyata dari mikroalga yang kecil manfaat besar bisa dihasilkan. Chlorella sp bukan hanya sumber nutrisi alami, tapi juga masa depan industri pangan dan aquaculture. Jadi sudah saatnya kita memanfaatkan secara berkelanjutan. Terima kasih.